Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, wow, makin heboh. Po Elsa makin stres sebab nama Aep makin sebut dan makin dicari oleh rakyat Cirebon. Wow, gokil. Po Elsa sampai ketakutan dan seperti menyembunyikan Aep dari kejaran rakyat Cirebon. Dan juga ditambah lagi, Elsa juga menuduh Aep telah diberi uang oleh Deddy Mulyadi agar menarik kesaksiannya dari kasus fitnah Cirebon. Wow, ini tuduhan-tuduhan seperti apa ini yang disampaikan oleh Po Elsa ya. Nah, oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, mari saksikan. Let's go. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aep. Rudiana nggak tahu. Yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aep ada sama saya. Waduh. Sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aep, Bu Elsa? Ya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami. Terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini semua dia jelasin kepada saya. Dan saya lihat, oh iya, bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua adalah bagian dari rekayasa. Menarik terus. Silakan aja, masuk akal nggak keterangan mereka tuh? Masuk akal banget. Yang nggak masuk akal itu keterangan Aep. Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi, ya. Dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan kenal Liga Akbar. Dan mana tahu Rudiana Baudaya itu kenal dengan Rivaldi itu. Dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM sama dia mampus, Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian? Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Silakan aja. Kalau dia bilang dia di warung Madura, di warung Madura itu hanya satu saat itu di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter, kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada gitu. Kalau dia bilang beli rokok, itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan MAN 2, bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi gitu kan. Itu yang sekarang beramai kayak apa, ketika 120 meter di lokasi ya, waktu itu ya, bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan MAN 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, dalam putusan, dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, justru pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus mau luruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan ya. Kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aep yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan ini maksud dengan warung itu adalah warung di depan MAN 2. Baca lagi aja. Saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu kan? Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter. Silakan Bu Elsa. Elsa mulai ketar-ketir ini ya. Itu maksudnya. Terus tuh. Si Aep itu waktu mereka nongkrong itu sudah melihat ya. Sudah melihat. Tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya, dan itu sifatnya investigasi, dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya begitu ya? Melakukan ada Skype-nya kok, bukan liar.
Oke. Terus kemudian juga menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya, terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah ini kira-kira itu nenek salah satu ini ada apa kecelakaan di masuk sana. neraka dia, ya? Yang jawab nomor satu waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kejadian justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu, tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aep sudah bekerja 5 tahun, jadi dia mengenal. Dan kemudian bukan Aep aja sekarang, oke lah Dede kan ada namanya si Rana alias Ping, itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan, dan melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah, apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi. Baik. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu, pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, Baik. kepada Seknek, kepada Menteri dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan melakukan hal itu. Kalau Aib dikejar-kejar kayak apa, maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta. Terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi deh. Saya nggak usah ngomong lah. Apa lagi Dan dia dari Elsa ini ya? Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar. Sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka, ya. Akan lebih meyakinkan Bu Elsa kalau kemudian Aib bisa muncul ke publik dan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti itu. Nggak kau tuh? Lain. Udahlah, untuk apa? Kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang paling penting nanti pembuktiannya. Oke, saya ngapain di media atau nanti mau dibully gitu, klaim saya. Bukan dibully, tapi untuk meluruskan. Baik, saya ke Mas Reza mungkin untuk pertanyaan terakhir. Bahwa Aib akan datang, akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aib itu terlalu banyak. Jadi kami bilang, kenapa Aib diancam? Saya udah tahu siapa yang ancam juga saya tahu, ada di TikTok, ada di berita-berita, dicari kemana-kemana, emangnya siapa gitu. Aib ini dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, bukan melindungi secara badaniah ya. Baik Bu Elsa. Kebetulan kita nggak punya predikat kayak begitu. Oke, gokil. Itu ya, berarti memang ketakutan dia ya kalau Aib dimunculkan di depan publik. Nah, berarti kalau dia merasa benar, kalau berani munculkan dong di depan publik. Nah, tapi kenyataannya kan enggak ya. Ngapain dimunculkan? Emang dia siapa gitu ya? Emang dia mau dibully lagi atau dia apa gitu ya? Nah, kemunculan Aib bukan untuk dibully, tapi untuk diminta keterangannya lebih jelas lagi, ya nggak guys? Untuk meluruskan, berani nggak tampil di depan publik gitu kan? Berani nggak muncul di televisi, di podcast begitu, memberikan keterangan gitu ya, dan kapan perlu tampil nanti di pengadilan untuk memberikan keterangan sebenarnya begitu. Nah, jadi jangan menganggap narasi atau saksi-saksi dari para terpidana itu salah atau palsu gitu ya. Sementara saksi yang
dari mereka sendiri yang palsu mereka benarkan gitu ya, betapa munafiknya mereka ini ya guys ya. Nah itu dia guys reaksi kita hari ini, dan masih banyak bagian dalam menonton, dan sampai jumpa lagi di video kita. Thank you. Thanks for watching.